Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kita ada di bab bagian yang ke-26 dari bahasan tafsir. Kali ini, kalau sebelumnya mengangkat tentang hakikat jihad yang sebetulnya, apa itu jihad, Pak? Yang sebelumnya kita bahas, Ibnu Qayyim menyebutkan ada 4 bentuk jihad. Silakan yang mau jawab, saya kasih hadiah. Langsung angkat dia. Apa, Mas? Jihad melawan diri sendiri, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan. Barakallahu fiik. Ya, jihad melawan dunia. Fadal. Ini buku saya baru terbit, jadi saya bagi-bagi. Masalah yang sangat indah di kuping, warisan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang doa Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Kita tahu Nabi Ayyub ini Nabi yang dimulai dengan kenikmatan. Allah berikan kenikmatan kepada Nabi Ayyub dengan kenikmatan yang begitu besar. Dari sisi apa? Kekayaan, beliau memiliki banyak perkebunan. Istilah zaman sekarang, bisnisnya banyak. Kemudian beliau dikasih oleh Allah fisik, kesempurnaan fisik, ketampanan dan sebagainya. Itu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Kemudian di tengah-tengah bahasa sekarang kesuksesan, Allah berikan ujian kepada Nabi Ayyub. Dengan ujian itu menjadikan semua harta, semua bisnis beliau hancur, hilang habis. Untuk apa? Untuk membiayai pengobatan sakitnya beliau itu. Sakit bukan hanya sekedar sakit, dan bukan hanya sekedar hartanya itu hilang, habis, tetapi dengan sakit itu menjadikan beliau dikucilkan oleh orang, karena sakitnya ya dalam tanda kutip menjijikkan ya. Akhirnya beliau harus menjauh dari keramaian masyarakat karena dikucilkan, penyakit kulit ya. Dan tinggallah beliau dengan sang istri yang setia menemaninya, dengan sisa-sisa harta yang dimiliki. Cukup lama sakit yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, hingga akhirnya Allah memberikan kesembuhan atas sakitnya itu, dan Allah memberikan kenikmatan kepada beliau dengan nikmat yang jauh lebih besar dari sebelumnya, sehingga menjadi sebuah ikon tentang sebuah kesabaran. Kerap kali disebut sabarnya Nabi Ayyub ya, sabarnya Nabi Ayyub, kesetiaan istrinya Nabi Ayyub. Begitulah jamaah, bahwa hidup itu pasti akan mengalami sebuah apa? Musibah, cobaan ya. Terkadang setan ini bisikin kita ketika kita berlepas diri dari masa lalu yang kelam gitu ya, masa lalu yang penuh dengan maksiat, dosa besar. Berlepas dari itu semua dan ingin menjadi seorang hamba yang saleh,
ingin menjadi hamba Allah, seolah-olah di benak kita ini, dan juga itu adalah bisikan setan, bahwa orang yang sudah bertaubat dan hijrah itu sudah tidak akan ditimpa lagi musibah. Iya tidak? Tentu ini anggapan yang keliru. Justru ketika kita itu hijrah, bertaubat, justru saat itulah musibah itu akan tambah banyak. Musibah itu bertubi-tubi akan banyak. Seorang perempuan, dia mengatakan kepada saya, ketika saya hidup dalam kehidupan yang bebas, Ustadz, hidup yang bebas saya, tak ada aturan, ikatan aturan Allah yang mengikat saya, nggak ada, saya bebas hidup. Seolah-olah saya ini hidup tanpa musibah, seolah-olah bahasa dia. Tapi ketika saya hijrah, meninggalkan itu semua dan kembali kepada jalan Allah, kok musibah itu begitu banyak sekali, Ustaz. Bahkan tak tanggung-tanggung, dari orang tua, dari saudara yang harusnya mendukung, malah justru melontarkan berbagai macam cobaan bagi dirinya. Nah, itulah jamaah. Ibnu Qayyim rahimahullah di kitab yang lain mengatakan, membuat sebuah perumpamaan yang sangat indah sekali. Sebetulnya perumpamaan ini berkaitan dengan hati, antara hati yang bersih dengan hati yang sakit, dengan hati yang mati. Diumpamakan sebuah rumah, ya. Yang paling menarik yang ingin saya angkat di sini bukan semuanya, adalah rumah yang dimana rumah ini sudah memang dihuni oleh setan, kata Ibnu Qayyim. Rumah ini sudah menjadi base campnya setan. Setan tinggal di situ, menetap di sana, dan nyaman di situ nih setan. Lalu apakah setan ini masih perlu untuk mengganggu dan membuat bisikan-bisikan lagi untuk orang ini? Hah? Buat apa? Kata Ibnu Qayyim, buat apa setan melancarkan bisikan lagi? Lah, karena hatinya dia sudah menjadi base campnya kok. Faham? Artinya itu sendiri sudah cukup untuk dikatakan bahwa dia berada dalam azab. Bukan lagi sebuah musibah, tapi dia sudah berada dalam sebuah azab. Nah, azab itu nilainya tentu jauh lebih berbahaya kedudukannya, posisinya, daripada sebuah, kalau musibah itu bukan azab, tapi azab itulah kesengsaraan. Sehingga orang yang berada dalam dosa besar dan sebagainya, buat apa lagi dia harus diuji, karena dia sudah berada dalam azab. Ilustrasinya gini jamaah, seorang peserta lomba, dia didiskualifikasi. Apakah dia harus ikut lomba? Dia sudah didiskualifikasi, dan itu sudah cukup bagi dia. Dan orang yang ikut lomba, disinilah orang yang harus ikut peraturan. Dia harus mengalami ujian-ujian, rintangan-rintangan di dalam lomba itu. Tapi orang yang didiskualifikasi apakah harus melewati rintangan? Hah? Nah, itulah sebuah ilustrasi sederhana bahwa orang yang, justru orang yang beriman lah, semakin tinggi iman dia, semakin apa? Ujiannya semakin berat. Apa iya anak SMA ujiannya sama dengan anak SD? Apa anak S1 sama ujiannya dengan anak S3? Begitulah seterusnya. Jadi jangan kita ini terjebak di dalam talbis iblis, kata Ibnu Jauzi. Terjebak dalam jebakan iblis, bahwa orang yang baik itu sudah nggak perlu lagi diuji. Jadi kalau Anda masih diuji, ya terus ngapain Anda menjadi orang baik? Balik aja yang dulu. Lah itu kan maunya gitu dia.
Maunya dia seperti itu. Jadi kita ini harus sadar bahwa para nabi dan rasul itu ujiannya jauh lebih berat. Bayangkan kayak Nabi Ayub, dari kaya menjadi sosok yang sangat miskin, bukan sangat miskin lagi, dikucilkan oleh masyarakat, dibuang oleh masyarakat, bahkan sangat-sangat miskin yang nggak bisa memenuhi kebutuhannya. Padahal beliau seorang nabi dan sakit yang dikucilkan, sakit kulit, bau, ya, bagi orang itu menjijikkan, tapi sang istri tetap setia menemaninya. Bukan setahun 2 tahun, tapi ini bertahun-tahun lamanya. Kenapa Allah memberikan sampai seperti itu kepada Nabi dan Rasulnya? Bukankah beliau itu orang pilihan Allah? Itulah sebuah pelajarannya. Kalau tidak, maka di dunia ini tak akan ada orang yang menjadi pahlawan. Karena untuk mencapai pahlawan, dia harus melewati sebuah rintangan yang begitu besar. Untuk jadi dokter umum, dia harus mengikuti rangkaian ujian yang berat. Untuk menjadi dokter spesialis, dia harus melewati 4 tahun lagi. Untuk menjadi subspesialis, sekolah lagi 4 tahun. Untuk mendapatkan gelar lagi di atasnya, sekolah lagi bisa 2 tahun. Ustadz, kata seorang profesor, Ustadz, saya tua di bangku sekolah. Ya, kata anaknya, kapok Ustadz, nggak mau kayak papa. Begitulah kehidupan ini jemaah. Tapi beliau pada akhirnya sampai pada tingkatan profesor. Begitulah jemaah orang yang beriman. Jadi musibah itu adalah makanan sehari-hari kita. Untuk apa? Itulah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Nah, ini yang akan dibahas oleh beliau. Antara musibah dengan tauhid, ya, antara musibah dengan tauhid kita. Sukses, lulus, yaitu konsul sama profesor itu sebentar, maaf, luarangi pol ya jamaah. Iya nah, mahal, obat-obatnya mahal. Begitulah orang beriman kalau sudah lulus dari berbagai macam musibah, dia mahal di sisi Allah. Ya, para sahabat seperti ada Abu Muslim Al-Khawlani, tabi'innya. Beliau bilang, saya lebih suka hidup saya dikasih musibah daripada dikasih nikmat. Kenapa? Kalau dikasih musibah itu bonusnya double. Kalau dikasih musibah bonusnya double, pahala standar dapat, terus dikasih pahala double lagi, berarti pahalanya 2 kali lipat. Kemudian dosa kita diampuni, derajat kita dinaikin, loh kan double kitanya. Terus kita disayang sama Allah. Jadi saya lebih senang dikasih musibah aja, kata mereka. Kalau kita baca aja ini kisah pelajaran dari Nabi Ayub. Fadal atau aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala, doa Nabi Ayub. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Rabb-Nya, ya Rabbku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Rabb yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Ya Allah, Allahu Akbar. Lihat nih Bu, Pak, kata-katanya. Allahu Akbar. Lihat, wa ayyuba. Cobalah Anda lihat kisah Nabi Ayub. Di saat beliau berdoa dan memanggil nama Zat yang menciptakannya. Di sini tidak menggunakan lafzul jalalah, tidak mengatakan idnadallah. Tidak, ketika dia memanggil Allah. Enggak, tapi menggunakan nama Rabb.
id nada rabbahu, ya Allah, ketika Nabi Ayub memanggil Robnya. Apa makna Rob? Apa makna Rob? Rob apa? Yang pertama, pencipta. Memanggil zat yang nyiptain dia. Apa mencipta itu? Apa mencipta itu? Ayo siapa? Angkat tangan, tak kasih hadiah. Apa Bu mencipta itu, Bu? Apa yang sering saya jelaskan di sini? Apa itu? Barakallah. Zat yang mencipta, artinya zat yang menjadikan dia ada di dunia sebelumnya dia tidak ada, itu yang mencipta. Fadhal. Itu punya warisan enggak? Itu enggak apa-apa deh, ajarin tetanggamu aja. Dijawab lagi sama dia enggak. Rabb itu artinya zat yang maha pencipta. Pencipta itu siapa? Zat yang menjadikan dia ada sebelumnya tidak. Di satu, lihat. Zat ini yang dipanggil, wahai zat yang menjadikan saya ada sebelumnya saya nggak ada di dunia ini. Rabb adalah zat yang ngatur. Setelah diciptakan Allah atur. Zat yang memberikan saya nikmat, yang memberikan saya kebaikan, yang memberikan saya rezeki, yang memberikan saya berbagai macam kebaikan, yang memberikan kesembuhan. Zat yang memberikan musibah ini kepada saya, zat yang menimpakan penyakit ini kepada diri saya. Engkau yang nimpain penyakit ini kepada saya, dan engkau pula yang menyembuhkan semua penyakit. Zat yang memberikan hidayah, zat yang memberikan harta, zat yang memberikan orang itu miskin. Engkau yang atur semua. Aku minta sama kamu. Lihat nih jemaah, saya memanggilmu, saya meminta sama engkau. Apa yang disampaikan? Anni masaniyad durru, keburukan, penyakit menimpa saya. Miskin, sakit, parah, dikucilkan orang, saya ditimpa ini semua. Lihat endingnya, wa anta arhamur rahimin. Yang paling sayang adalah engkau. Engkau sayang. Artinya apa? Engkau yang menimpakan kemiskinan sama saya. Engkau yang menjadikan aku dikucilkan oleh masyarakat. Engkau yang menimpakan penyakit ini yang buruk ini. Engkau yang menimpakan. Tapi engkau sayang sama saya. Jadi semua ini Allah timpakan kepada saya karena sayangmu sama saya. Ya Allah jemaah, ini namanya apa ini? Inilah tauhid. Ini tauhid. Fadhal, dilanjutkan. Doa ini mencakup hakikat tauhid, ungkapan kefakiran dan kebutuhan seorang hamba kepada Rabb-Nya, perasaan cinta hamba di balik sikap lembutnya kepadanya, pengakuan terhadap kasih sayangnya, serta bahwa dialah yang maha penyayang di antara semua penyayang. Mungkin bingung kita mau lihatnya. Kok ditimpa musibah, kemiskinan, sakit, dikucilkan, kok sayang? Ya, ya tidak. Makna kasih sayang dijelaskan para ulama. Seperti Syekh Abdul Razak di Fikih Asmaul Husna. Kasih sayang, apa itu? Itu adalah sifat Allah. Ya. Mohon maaf nggak bisa oret-oret, pulpennya rusak. Mau beli 2000-an di situ nggak bisa. Lihat, kasih sayang itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya sifat apa? Kasih sayang. Lantas Allah menciptakan alam semesta ini semua adalah bentuk kasih sayang Allah.
Allah menciptakan manusia bentuk kasih sayang Allah. Berarti Allah menyediakan kekayaan alam semua untuk manusia sebagai bentuk sayang Allah. Allah kasih manusia fisik sempurna, sayang Allah. Allah kasih rezeki manusia, kasih nikmat manusia, sayang Allah sama dia. Sayang sama dia. Allah berikan dia nikmat, ya sayang. Allah berikan musibah kepada dia, sayang. Kok bisa? Iya, karena orang yang hidup dalam kenikmatan saja, dia tidak akan merasakan nikmat. Tapi kalau dia ditimpa musibah, dia akan merasakan indahnya sebuah kenikmatan. Dan Allah menimpakan musibah buat dia untuk apa? Ya Allah sayang sama dia, karena Allah ingin dia itu menjadi manusia yang jauh lebih baik dari posisi sekarang. Jadi musibah itu adalah upgrade. Musibah itu adalah merefresh. Musibah itu membersihkan, mengangkat derajat, bentuk cinta Allah kepada hambanya. Itulah musibah, berarti sayang. Jadi kalau nggak dikasih musibah, berarti ditinggal hamba ini, digeletakin, dibuang, berarti disengsarakan. Nah itulah kasih sayangnya. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau hamba itu dikasih, kalau Allah itu cinta sama seorang hamba, berarti Allah akan uji. Nah inilah nilai tauhid yang pertama. Sadar bahwa Allah itu sayang sama saya. Apapun yang Allah berikan kepada saya, itulah bentuk sayang. Nikmat, ya memang itu kasih sayang. Musibah, ya memang Allah sayang sama saya, biar saya menjadi hamba yang lebih baik. Inilah kasih sayang Allah. Inilah tauhid. Berarti dia sadar. Berikutnya, berarti dia sadar bahwa saya adalah hamba. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, ya saya nggak akan ada. Siapalah saya ini? Siapalah kita ini tanpa kasih sayang Allah? Ya, siapalah kita ini? Ya. Ibnu Qayyim mengatakan penyakit berbahaya pada diri seseorang ketika dia mengatakan, ini loh saya lebih baik, kata-kata saya dan saya lebih baik, itu adalah penyakitnya Qarun, penyakitnya iblis, dan penyakitnya Fir'aun. Iblis bilang saya lebih baik dari Qarun, bilang saya lebih berhak, saya memang layak untuk mendapatkan kekayaan ini, saya. Fir'aun juga bilang waliya mulku Misra, saya punya kekuasaan. Dia menganggap dirinya yang memang punya kekuasaan, berhak untuk itu. Nah, inilah iblis, ini Qarun, ini Fir'aun. Tapi manusia yang sadar, dialah manusia yang iman, bahwa dia tanpa rahmat Allah, dia nggak akan ada. Saya ada ini kasih sayang Allah. Allah ngasih saya nikmat, itu sayang. Allah ngasih musibah saya, Allah sayang. Berarti saya siapa? Saya adalah hamba yang fakir, hamba yang miskin, hamba yang lemah, tak berdaya, tak punya kekuatan, tak punya manfaat kalau bukan karena pertolongan karunia Allah. Inilah hamba yang mulia. Jadi ketika dikasih nikmat, dia kembali sama Allah, bahwa nikmat yang saya peroleh ini bukan saya, bukan kebaikan saya, bukan, ini kasih sayang Allah sama saya. Allah kasih nikmat saya, ya memang Allah sayang sama saya, bukan saya, bukan saya, kasih sayang Allah, bukan saya. Ya, fahami itu, kasih sayang Allah bukan saya. Lihat Nabi Sulaiman ketika mendengar suaranya siapa? Semut. Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Allah,
bukan kehebatan Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak mengatakan ini kehebatan saya, ini power saya dan saya. Enggak, Nabi Sulaiman tidak ngomong gitu. Nabi Sulaiman bilang apa? Ini karunia Allah. Paham tidak? Inilah hamba yang miskin. Saya ini miskin, saya ini lemah tak berdaya. Berarti kalau saya dapat nikmat, hadza min fadli Rabbi, ini karunia Allah. Kalau saya ditimpa musibah, ya ini juga dari Allah. Makanya kalau ditimpa nikmat, ya jadilah, kalau dikasih nikmat, maaf, kalau dikasih nikmat, ya jadilah hamba Allah yang bersyukur, terus bertauhid, terus kerjakan kebaikan. Kalau ditimpa musibah karena Allah, berarti apa? Jangan maksiat. Ya, jangan maksiat. Nah, inilah kita akan, ini pelajaran yang berharga dari Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Anni masaniyaddur, ya Allah, engkau yang menimpakan buruk ini, engkau, keburukan dari engkau, siapalah saya? Ya, nikmat ya dari Allah, siapalah saya? Allah yang ngasih. Subhanallah ya. Inilah akhirnya orang yang seperti ini. Kata orang Jawa dulu, mangan ramangan guyu, jemaah. Faham? Artinya kalau saya makan, saya akan bahagia. Kalau hari ini saya nggak makan, saya akan juga tersenyum kok. Kenapa? Semua dari Zat yang Maha Penyayang. Allah sayang sama saya. Dikasih nikmat, ya kita tertawa. Dikasih musibah, ya kita tertawa. Kenapa? Karena semua itu adalah kasih sayang Allah. Allah sayang. Ya, kalau ujian kita sabar. Sabar itu apa artinya? Kemarin ada syukur, ada sabar. Kalau syukur itu apa? Siapa yang jawab? Kalau sabar apa? Syukur menjalankan perintah, kalau sabar berarti meninggalkan larangan. Tidak apa-apa karena Bapak sudah angkat tangan, tapi Bapak punya warisan banyak ini. Jadi begitulah jemaah. Jadi sabar itu bukan sekedar nerimo, kata orang Jawa, nerima. Jadi kayak apa ya? Kayak orang, ya sudahlah, diem aja lah, sabar. Bukan. Kayak terkesan negatif ya. Tidak, sabar itu artinya jangan maksiat. Sabar. Syukur berarti kerjakan perintah Allah. Ya, kita akan, kalau nikmat itu akan mendatangkan nikmat yang kedua, ketiga, keempat. Kalau itu musibah, maka sabar itu apa? Akan menjadikan musibah itu nikmat. Akan merubah musibah menjadi nikmat. Artinya lulus dia, naik level. Berarti kalau berubah nikmat, artinya level dia naik. Berikutnya ya ada musibah lagi yang lebih berat dari ini nanti kamu. Begitulah. Sampai kapan? Sampai terakhir surga. Kematian juga fitnah, keburukan. Fajazahum bima sabaru. Di surat apa itu? Al-Insan ya. Fajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Maka Allah membalas mereka dengan surga dan kenikmatannya, sutra dan sebagainya. Kenapa? Bima sabaru, disebabkan kesabarannya dia. Ya. Makanya doanya orang yang ditimpa musibah apa? Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala dari musibahku ini. Dan wakhluf li khairan minha. Dan kasih pengganti yang lebih baik. Artinya lulus kan dengan musibah itu. Wallahu alam. Lanjutkan. Di dalam doa ini terkandung makna tawassul.
memohon dengan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Selain itu, ditunjukkan pula di dalamnya mengenai betapa besar kebutuhan seorang hamba kepadanya. Jadi pelajaran yang pertama adalah nilai tauhid yang tadi, ya, nilai tauhid, kasih sayang Allah. Yang kedua adalah tawassul. Tawassul itu apa? Menggunakan perantara, pakai perantara. Ketika kita punya kebutuhan ingin kita sampaikan, maka kita terkadang tidak bisa menyampaikannya secara langsung. Kita membutuhkan perantara. Oke, nah ini namanya perbuatan ini, mencari perantara dalam menyampaikan kebutuhan. Mencari perantara dalam menyampaikan kebutuhan. Ini disebut dengan apa? Perbuatan tawassul. Ini sering diungkapkan di luar sana, ya kan? Tawassul sekali lagi kita mencari perantara untuk menyampaikan hajat dan kebutuhan kita. Oke? Faham? Tawassul itu ada dua, jamaah. Fahami ini. Mencari perantara tadi untuk menyampaikan hajat kita itu ada dua. Ada tawassul yang masyru', yang disyariatkan, dianjurkan, disuruh, malah disuruh, dianjurkan, disyariatkan. Yang kedua ada tawassul yang terlarang. Ini warning nih, hati-hati masuk ke lana sana, syirik nih. Gitu. Kok tipis, bukan ya, kok bedanya cukup signifikan ya, bisa tipis itu, hati-hati itu. Tawassul yang disyariatkan, diperintahkan, bahkan dianjurkan, tawassul apa? Menggunakan perantara siapa? Nah, jadi ini pembagian, ini berkaitan dengan siapa yang dijadikan perantara dan apa yang dijadikan perantara. Ya kan? Apa yang dijadikan perantara? Itu yang mempengaruhi perantara ini jadi disyariatkan atau dilarang. Jadi apa yang dijadikan perantara? Siapa yang dijadikan perantara? Kalau itu masyru' disyariatkan, berarti yang dijadikan perantara adalah siapa? Menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, ini baru disyariatkan. Ini malah yang disuruh kita. Artinya kalau berdoa, menyampaikan hajat kita kepada Allah, gunakanlah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seperti ini, Nabi Ayub berdoa, ya Allah. Dia sudah memanggil nama, ya Rabb, wahai zat yang memiliki sifat rububiyah. Rububiyah apa? Yang tadi itu. Wahai zat yang memiliki sifat rububiyah yang tadi itu. Aku ini ditimpa keburukan. Berarti buruk ini menurut siapa? Penilaian kita, ya kan? Aku ditimpa buruk, tapi menurut Allah apakah itu buruk? Tidak. Buruk menurut saya. Ya, aku ditimpa keburukan. Tapi, nah, ini tawassulnya. Tapi apa? Tapi engkau itu maha penyayang. Engkau itu sayang. Dan engkau sangat sayang kepada hambaku. Artinya apa? Ya, angkat keburukan ini dari diriku. Dengan kasih sayangmu, angkat. Beda dengan begini. Ya Allah, sembuhkan aku sakitku, ya Allah, sembuhkan sakitku. Sama beda? Beda. Dia memuji Allah, Arhamur Rahimin. Seperti seorang sahabat berdoa, wahai zat yang memberikan banyak kebaikan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup,
yang mengurusi segalanya. La ilaha illa ant, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Engkau. Kata Rasulullah SAW, laqad da'allaha bismihil a'zam. Dia ini berdoa dengan menyebut nama Allah yang paling mulia, dengan sifat-sifat Allah yang paling mulia. Dia ini kalau minta dikasih, kalau berdoa dikabulkan. Inilah namanya tawassul yang disyariatkan. Sama yang di surat Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Terus kita berdoa, ihdinas siratal. Namanya tawassul dengan nama-nama sifat Allah. Berarti kalau repot Ustadz, saya nggak bisa bahasa Arab, jadi nggak apa-apa bahasa Indonesia. Ya Allah, Allahumma, wahai Zat yang maha pengasih dan penyayang, Engkau memiliki kasih sayang yang sangat besar. Wahai Zat yang kasih sayangnya luas, seluas langit dan bumi. Wahai Zat yang menyayangi hambanya. Wahai Zat yang maha kuasa. Wahai Zat yang maha pengampun, penyayang, menerima taubat. Zat yang memiliki kebaikan, kesempurnaan dalam segala-galanya, karena mulia, kemuliaan, keagungan itu milikmu. Ya Allah, sembuhkanlah diriku dari penyakit-penyakit ini. Nah, itu namanya tawassul dengan ya. Nah, inilah tawassul dengan nama-nama. Jadi jangan berdoa nah tangan langsung minta. Enggak. Laqad ta'ajjal. Ada sahabat yang doa langsung begitu. Kata Rasulullah SAW, ini buru-buru. Buru-buru itu artinya apa? Enggak dikasih nanti kamu. Kayak mak-mak gitu loh, kalau minta duit kan ngerayu dulu, dia muter dulu. Kalah Ronaldo giring bola dia, ya kan, duduk di samping suaminya, dirayu. Dia tahu suaminya nggak bakal ngasih, tapi dia tahu pinter main bola, digiring sama dia kanan kiri, kanan kiri, dirayu setengah mati, dapat dompetnya, menang begitu. Ya, coba kalau datang minta duit, minta duitnya dong, oh didamprat, ngamuk, ya Bu ya, iya. Jadi seorang karyawan ngomong sama bosnya namanya Pak Budi, Bud, naikin dong jabatan gue. Oh, disiram teh kamu, ulang ajar nih orang. Ya kan, dipuji dulu. Itu namanya tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Inilah cara kiat agar doa kita mustajab. Dan ini kiatnya, caranya. Doa pasti dikabulkan sama Allah. Ya, kita dengarkan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, jadi pertama bahasan pelajaran dari kisah Nabi Ayub apa yang pertama tadi tauhid, bahwa kasih sayang Allah itu jauh lebih besar dari semua yang ada, bahwa semua yang ada di alam adalah bentuk sebagai bentuk apa? Sayang Allah. Baik nikmat rezeki adalah sayang, musibah keburukan semua adalah bentuk apa? Sayang. Perintah larangan semua adalah kasih sayang Allah. Ya, semua ini kasih sayang Allah, sayang sama kita. Makanya kalau ada apa-apa, nah mintalah kepada zat yang apa? Yang sayang ini. Yang kedua, ketika kita berdoa meminta, mintalah dengan memulai apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung minta, pujilah Allah, sanjunglah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nah, betapa besar kebutuhan seorang hamba kepada Allah. Yang ketiga apa? Syiddatul iftiqar ilallah ta'ala, bahwa kita adalah sosok manusia yang sangat-sangat butuh dan tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa, tidak ada yang bisa memberikan kebaikan, tidak ada yang bisa menghindar keburukan dari diri kita kecuali Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Makanya kalimat ini menjadi kalimat yang paling mulia, diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau dilempar ke api, karena beliau tahu ini juga bagian dari kasih sayang Allah kok. Makanya saya minta hanya sama Allah, memuji kepada Allah. Makanya menunjukkan bahwa dia butuh Allah. Hasbunallah wa ni'mal, hanya Allah yang bisa menolong saya. Kita butuh sama Allah. Ya. Akhirnya Allah bilang apa? Ud'uni astajib, minta sama saya kasih. Bahwa kita ini butuh sama Allah. Kita manusia yang lemah, miskin, tak berdaya apa-apa. Kita butuh sama Allah. Sehingga sifat sombong, ujub, ini adalah sifatnya iblis, laknatullah. Ya. Sifatnya Fir'aun, laknatullah. Sifatnya Qarun, yang dilaknat, dimurkai sama Allah. Ya. Fadal, dilanjutkan di alinea berikutnya. Ini buah dari 3 hal tadi. Kalau kita bertauhid, sadar bahwa Allah sayang sama kita, kita tawassul dengan nama-nama Allah. Kemudian yang ketiga tadi apa?
kita ini butuh sama Allah sehingga kita meminta kepada Allah semata, maka ini hasilnya. Fadhal. Apabila seseorang yang ditimpa musibah atau ujian dari Allah berdoa seperti doa Nabi Ayub, niscaya apa yang menimpanya itu akan segera diangkat. Keampuhan doa ini pun telah teruji. Sungguh siapa saja yang membaca doa ini sebanyak 7 kali, apalagi jika disertai dengan pemahaman seperti yang telah dijelaskan, niscaya Allah akan menghilangkan kesulitannya. Lihatlah jemaah ini, inilah buahnya. Jadi kalau kita berdoa dengan yakin bahwa musibah yang menimpa saya ini adalah bagian dari kasih sayang Allah, Allah selalu sayang sama saya. Ini bukan tanda Allah mau menyengsarakan saya. Kok nasib saya jelek ya, kok nasib saya sial banget ya. Jangan. Ini kata-kata setan ini. Ya, kok nasib saya buruk banget ya, kok sial banget sih saya. Allah nggak sayang sama saya. Ini bahaya ini kalimat. Allah nggak adil ya sama saya. Terus saya pernah ngisi pengajian tentang warisan, udah lama, di Jakarta Selatan. Ibu-ibu, bukan ibu-ibu muda ya, ibu-ibu mulai muda kembali. Kayaknya ini ibu-ibu keluarga sultan kayaknya ya. Ada kajian di sana, kelihatan sekali ya penampilan mereka, tasnya apa itu mewah-mewah gitu Bu ya. Ada satu ibu-ibu yang memang kelihatan wow gitu ya, semuanya itu wow gitu Bu. Ya kan beda antara cincin dari Jatinegara sama lain gitu kan kelihatannya kan gitu kan. Gitu ya. Ibu ini nanya, Ustadz, suami saya meninggal, masa saya dikasih jatah warisan cuma 1/8? Dulu sebelum menikah, di awal menikah, suami saya itu kere. Ini bahasanya dia. Ya, perempuan kan kalau udah memuji selangit, kalau pegel kan nyungsep banget gitu loh kata-katanya gitu loh ya. Ini kan bahasa pegel gitu loh. Dulu suami saya itu kere gitu, ngomongnya gitu awal-awal. Sekarang udah kaya seperti ini kan kita punya peran. Kita mulai tuh saya gue gitu ya. Yang tadi mulai muncul tuh. Nah ini kan peran saya. Kok tiba-tiba saya sekarang dikasih 1/8? Nggak adil Allah ini, nggak adil. Ibu-ibu yang lain ngomong, bu hati-hati bu ngomongnya gitu ya. Nggak adil Allah, nggak adil. Saya diam aja. Kalau saya jawab secara ilmiah juga nggak nyambung, kan gitu kan? Oke. Dari kebiasaan saya, gaya saya ya, saya jawab dengan jawaban yang cenderung seperti kayak bercanda. Bu, ibu makan di meja makan. Saya bilang, di situ ada makanan menu bintang 5. Luar biasa mewahnya, sudah pol mewah Bu. Di sebelah sana ada nasi putih, kerupuk, tempe goreng sama sambel. Cukup situ. Ibu rela makan dengan puasnya, dengan tak pedulinya, dengan makanan yang super mewah bintang 5. Dan ibu membiarkan anak-anak ibu makan nasi putih dengan kerupuk sama tempe doang. Ibu seperti itu kayaknya ya, saya gituin Pak. Ibu kayak gini, diam. Ibu itu terus meneteskan air mata. Jiwa keibuannya saya sentil memang sengaja. Ibu itu langsung menangis. Enggak Ustadz, biarkan saya yang makan nasi putih sama tempe kerupuk itu. Biarkan anak-anak yang makan itu. Itu ibu yang diinginkan dalam syariat Islam. Ibu udah terlalu lama menikmati kekayaan itu. Anak-anak ibu baru lahir, belum menikmatinya.
Ini jawaban saya pribadi loh ya, logika saya saja. Sebab kalau saya jawab pakai ini nanti jadi debatable, capek saya ngelayaninya. Ya. Ibu sudah cukup lama, saya bilang. Biarkan sekarang yang menikmati semua siapa? Anak-anak. Ibu itu, Ustadz maafkan saya. Loh, emang ibu salah sama saya apa? Ibu taubat sama Allah dengan kata-kata ibu yang tadi. Ya itulah jemaah. Akibat dari saya dan saya, ini peran saya enak banget. Nah gitu loh. Nah ini dampak dari ujub, bangga. Ya, ujub, bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Menjadikan apa akhirnya? Menolak dia kebenaran. Enak aja, lo belum tahu gue. Ya. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, marratan labistu jubbah, suatu hari saya memakai gamis. Gamis Aisyah rupanya bagus, Bu, keren gitu. Setelah saya pakai, saya lihat-liatin bajuku, wah bagus baju ini ya, gamisnya keren, motifnya ininya bagus ya. Abu Bakar As-Siddiq sang ayah rupanya di situ ditegur sama sang ayah, wahai Aisyah, jika engkau tidak melepaskan baju itu, Allah akan azab kamu dengan itu. Maka sontak baju ini saya lepas dan sedekahkan. Saya sedekahkan. Lalu ayah saya bilang, Abu Bakar bilang, kamu telah menyelamatkan dirimu. Itulah dari apa? Saya ini punya saya kok. Itulah namanya apa? Itulah hakikat ujub yang menjadikan semua kebaikan-kebaikan itu sirna. Justru yang datang adalah apa? Keburukan. Musibah itu akan menjadi buruk adab buat dia. Makanya ini pelajaran dari ayat tentang Nabi Ayyub, bahwa Allah itu sayang sama kita. Musibah bukan untuk menyengsarakan kita, tapi musibah justru untuk menjadikan diri kita ini mulia. Makanya kalau minta sama Allah, mintalah dengan menyebutkan kemuliaan dan keagungan Allah. Kenapa? Karena yang ketiga, karena saya adalah hamba yang datang tanpa apa-apa, dan kami pun akan pulang tanpa apa-apa. Kita datang ke dunia ini tanpa apa-apa. Kita hidup di dunia bukan punya kita. Kita hidup dengan semua ini adalah karena kasih sayang Allah sama kita. Sehingga kita pun pergi meninggalkan dunia juga tanpa apa-apa. Sehingga kita ini butuh Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billah. Jadi kalau kita doa dengan ini, pasti Allah kabulkan. Kalau kita minta, pasti Allah penuhi. Tapi ingat jemaah, Allah mengabulkan doa bukan spontanitas seperti gambaran kita di sebuah film. Dia sakit keras berdoa, besok pagi dia langsung main bola. Itu film. Nabi Ayyub dikasih, tapi berapa lama doanya dikabulkan? Lama jemaah. Itulah nilai dari sebuah apa? Ujian itu di situ. Wala nabluwannakum bi khairin wa syarr. Pasti Allah kami akan uji kamu, baik atau buruk uji. Untuk apa? Allah liyamizal khabith minat thayyib. Allah ingin tahu mana besi yang bisa diolah, mana besi yang nggak bisa diapa-apain. Ini jemaah. Jangan kita, oh ini pasti dikabulin, berarti saya doa besok pagi sembuh. Loh jemaah, emang doa kita doa Rasulullah SAW, para sahabat. Nabi Ayyub aja panjang. Rasulullah SAW ketika minta di malam perang Badar, semalam suntuk beliau berdoa. Apakah langsung berarti malam itu terus pasukannya Abu Jahal mati semua 100%? Enggak, dia harus perang dulu, harus berjuang dulu. Sehingga banyak sahabat yang wafat juga.
Artinya apa? Ada capek, ada usaha, luar biasa. Mau perang Uhud, beliau juga berjuang luar biasa. Beliau sendiri luka-luka, wajah beliau berdarah semuanya, gigi-gigi beliau patah, beberapa sahabat cacat. Tapi perjuangan Rasulullah SAW menang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sudah, kemenangan tiba, manusia semua masuk Islam. Berarti tugasmu selesai, wahai Muhammad. Sudah, kamu harus balik, sudah wafatlah kamu di sini. Jadi doa dikabulkan, pasti. Kapan? Tidak tahu. Ya, pasti disembuhkan. Ya, berdoa seperti Nabi Ayub, niscaya apa yang menimpanya itu akan segera diangkat. Kapan? Tidak tahu. Lu katanya di sini segera. Segera ini kan masa hidup kita juga segera. Dunia ini kan sempit. 10 tahun yang akan datang juga cepat kok jamaah. Ya kan? Kapan doa kita dikabulkan? Tidak tahu. Bagaimana Allah mengabulkan doa kita? Nggak tahu. Tapi saya yakin doa saya pasti dikabulkan. Nah ini mindset yang harus kita bangun di pikiran kita. Ya. Jangan akhirnya terungkap kata-kata yang sering terjadi di masyarakat. Ustadz, saya sudah sering doa, tapi Allah belum ngabulin. Gimana Allah ngabulin? No, kamu sendiri kakak percaya. Ya. Gimana mau ngabulin? Kita sendiri tidak percaya kok dengan semua itu. Doa kok nggak dikabulin? Oh, kayaknya doa saya nggak dikabulin deh. Ya udah nggak dikabulin. Ana inda dhanni abdi. Kamu nggak percaya sama Allah, terus masa Allah mengasihi kamu? Jadi ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Berdoalah, yakin Allah mengabulkan. Allah tidak akan merubah ketentuannya yang ini, bahwa Allah pasti mengabulkan, tidak akan merubah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai manusia sendiri yang merubahnya. Kamu sendiri yang nggak mau doamu dikabulkan. Kayaknya Allah nggak ngabulin doa saya deh. Ya berarti kamu nggak mau. Kayak kita mau ngasih hadiah orang. Hadiah sudah kita siapkan, udah rapi, kita bungkus luar biasa ya. Giliran mau kita kasih, dia bilang apa? Kayaknya kamu nggak niat deh ngasih hadiah saya. Ya nggak jadi, coba ngantongin lagi, kan gitu kan? Walillahil mathalul a'la. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi apa 3 poin tadi? Siapa yang mau angkat tangan dulu? Angkat tangan dulu dong, enak aja. Masih ada 2 apa? Ada 2. Sama. Ibu-ibu gantian. Silakan Bu, itu ya. Silakan Bu. Ada 3 tadi pelajaran berarti tadi. Apa Bu? Tahan dulu Bu, pakai mic Bu, nggak kedengeran Bu. Bismillah. 3 poin buah dari tauhid, yaitu mintalah kepada zat penyayang. Kedua, sanjunglah Allah tiap berdoa. Ketiga, kita adalah sosok yang butuh dan bergantung kepada Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi yang pertama apa? Kasih sayang Allah. Itulah tauhid ya. Wallahu ta'ala subhanallah maha penyayang. Wa huwa arhamu rahim. Allah paling sayang. Fadal Ibu. Ya. Ada yang angkat tangan tadi di sini tadi, siapa tadi? Silakan Om. Ibu mau ikut jawab atau mau nanya? Kalau mau jawab silahkan. Nggak apa-apa. Jawab dengan versi Anda.
Iya. Silakan. Bismillah, yang pertama tauhid. Oke. Sayang Yang kedua, tawasul. tawassul, ya. Tawasul kepada Allah. Yang ketiga, membutuhkan kasih sayang untuk manusia yang sangat tergantung kepada Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Apa ini kan versi pembahasan yang berbeda. Barakallahu fiik. Ambilin di buku itu, tolong, di dalam buku ada, di tas. Ya. Jadi saya tadi jelaskan bahwa tawassul itu kan ada yang disyariatkan, ada yang di apa? Ya, yang disyariatkan tadi kan baru saya sebut berapa? Satu kan? Satu. Yang kedua, tawassul yang disyariatkan itu adalah tawassul dengan perbuatan kita sendiri. Tawassul dengan apa? Perbuatan saya sendiri. Seperti kisah 3 laki-laki yang terjebak di dalam gua itu. Ya Allah, saya sudah begini ya, saya sudah begini gitu kan. Bukakanlah hati istriku untuk mengizinkan kawin lagi, umpama ya, umpama doang. Asal amalnya siapa? Amalnya diri sendiri, dan dia menyebutnya sama siapa? Sama Allah, bukan sama orang. Yang kedua, tawasul yang disyariatkan adalah apa itu? Minta doa kepada orang yang saleh. Emang benar-benar dia orang saleh, bukan namanya saleh gitu ya. Dan dia masih hidup, bukan udah mati terus datang ke kuburan, enggak. Ya. Ada cerita lucu dari anak-anak yang jaga kuburan mana? Condet itu, yang punyanya mana? Al-Fatah. Ada orang keluarganya WA ke teman yang admin ini, administrasi. Dia bilang, Mas, ibu saya apa ayahnya gitu kemarin dimakamkan di situ. Kok sampai sekarang belum muncul ya di mimpi saya, kata. Saya ketawa aja, subhanallah. Dan terus maksud orang-orang ini apa gitu kan ya. Jadi kalau sudah wafat, bayangannya masyarakat awam itu nanti rohnya datang menemui dia lagi gitu ya. Banyak kan sinetron ya begini nih akibat. Ya. Nah ini 3 ini tawasul yang dibolehkan, disyariatkan. Minta doa, seperti para sahabat datang menemui Rasul SAW minta doa kepada Rasul. Ketika Rasul SAW wafat, tidak ada sahabat datang ke kuburan terus minta kepada Rasul SAW, tidak ada. Mereka datang kepada siapa? Kepada istri Rasul SAW, kepada Aisyah, minta didoakan. Kepada sahabat-sahabat senior, sahabat yang terkenal dengan doanya mustajab, Sa'ad bin Abi Waqqas dan sebagainya, minta kepada Abbas, paman Rasul radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, minta kepada yang masih hidup. Tawassul yang dilarang, nah ini yang banyak di masyarakat. Dengan apa? Dengan apa? Ya kayak datang ke kuburan orang-orang yang sudah mati, kemudian tawassul dengan menggunakan nama Rasul SAW, bijahi Rasulillah, ya, tawassalna bismillah wa bijahi Rasulillah. Kita tawassul dengan menyebut nama Allah dan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan Rasulnya ini yang jadi syirik akhirnya. Ya, tawassul dengan orang mati, tawassul dengan kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan kuburan, apalagi sekarang macam-macam, dengan tempat yang dianggap keramat dan macam-macam lagi. Ini adalah bentuk tawassul yang apa? Syirik kepada Allah. Na'udzubillah. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebentar Pak, pakai mic Pak.
mau tanya Pak Ustadz mengenai zikir sehari semalam yang bunyinya alhamdulillah ada makhluk, walhamdulillah mil'a makhluk, walhamdulillah ada ma fis samawati wa fil ardh, walhamdulillah ada ma qasu kitabu, terus subhanallah ada makhluk wa subhanallah. Seperti itu apakah termasuk tabatul atau zikir semalam? Bapak zikir dari mana itu, Pak? Ini kebetulan Pak, saya dapatnya dari Dr. Musafa Pak Ustadz. Dari Ustadz Musafa? Iya. Kalau dari Ustadz Musafa saya ngikut. Nggak mungkin beliau mengucapkan tanpa dalil. Saya kenal beliau. Terus yang Bapak tanyakan apa? Apakah itu termasuk tabasul? Karena artinya begini, segala puji bagi Allah sebanyak ciptaannya, segala puji bagi Allah meliputi seluruh ciptaannya, segala puji bagi Allah sebanyak segala apa yang ada di langit dan di bumi, segala puji bagi Allah sebanyak segala yang terhitung di dalam kitabnya. Dan selanjutnya banyak lagi. Itu yang saya dapat dari zikir dari Ustaz Mustafa yang disampaikan. Itu puji-pujian intinya, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti pada umumnya pada zikir-zikir yang ada. Itu memuji Allah. Rata-rata zikir itu apa isinya? Pujian. Semua zikir itu adalah pujian. La ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, la haula wa la quwata illa billah. Semua zikir ini adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz, saya pernah dengar kalau kita meminta, mintalah yang tinggi doa, misalnya minta surga Firdaus. Tapi saya juga pernah dengar kalau kita minta tinggi ujiannya berat gitu. Terus karena merasa ujiannya berat, kita nggak kuat, kita turunkan doa kita, itu gimana ya Ustadz? Kayak orang dulu keberatan nama kata, akhirnya namanya diganti jadi Cemong. Dulu namanya Ahmad, keberatan Pak, akhirnya diganti nama saya jadi Cemong namanya. Ada aja Bu, ya Allah, astagfirullahaladzim. Yang menyuruh kita untuk berdoa dan meminta surga siapa? Allah dan Rasulnya. Ya kan? Yang menyuruh kita untuk meminta kemuliaan Allah dan Rasulnya. Idza sa'altumullaha fas'alul firdaus fa innaha a'lal jannah wa awsataha. Jika kalian itu berdoa meminta, mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus itu a'lal jannah, surga yang paling tinggi. Wa awsataha, ini nih banyak yang salah menerjemahkan. Awsataha diartikan tengah-tengah, karena dalam bahasa Arab wasat itu tengah, sehingga dia nggak melihat konteksnya. Yang dimaksud wasat di sini bukan tengah-tengah, tapi paling mulia, ai asyrafuha, yaitu surga yang paling mulia. Sama pula banyak salah terjemah, al-walidu awsatu abwabil jannah, orang tua itu awsat, yaitu surga tengah-tengah, kan gitu ya. Itu salah terjemah. Awsat itu bukan tengah-tengah, tapi awsat itu artinya ashraf, seperti yang disebutkan di Aunul Ma'bud syarah Sunan Abi Dawud. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Di dalam syarahnya dijelaskan awsat ay ashraf, yang paling mulia. Jadi kembali ke sini. Jadi Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berdoa dengan meminta apa? Surga Firdaus, minta surga Firdaus. Yang nyuruh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus kenapa kita kok jadi kecil hati? Dan itu kan bisikan setan sebetulnya. Seolah-olah setan itu ngomong, lo kayak layak aja masuk sono, udah itu berat tahu, udah nggak usah ketinggian, minta yang biasa aja. Artinya apa? Setan tidak mau kita ini sosok orang yang memiliki semangat, motivasi, himmah, kemauan yang tinggi untuk menggapai rahmat Allah. Nggak mau.
Setan pengen kita ini menjadi apa? Jadi kerupuk kampung. Semangat 2 hari, besok melempem, baik kok besoknya. Kalau nggak pada semangat untuk berbuat baik, tidak ada punya kemauan untuk berbuat kebaikan, tidak ada. Udahlah, ngene yo ngene wae to Mas, gitu kata orang Jawa. Ya sudah begini aja. Tidak, ini ulah setan yang mendorong kita untuk tidak menjadi hamba yang punya kemauan dan semangat tinggi menggapai rahmat Allah. Kita didorong untuk menjadi hamba yang pemalas di dalam melakukan kebaikan. Janganlah. Kita ini harus memiliki semangat yang tinggi, raf'ul himmah, punya kemauan yang besar untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dulu sahabat itu nangis kalau tidak mau diajak perang. Nangis mereka kalau nggak ikut perang. Dulu mereka itu nggak ada yang sholat di rumah sendirian, laki-laki nggak ada, laki sholat masjid semua. Dulu sahabat itu kalau didorong untuk bersedekah, berbondong-bondong mereka itu sedekah, bawa dari rumahnya, perempuan perhiasan dibawa, ini dibawa, nggak punya, kurma dibawa. Saya cuma punya ini ya Rasulullah. Sekarang penggalangan dana, sampai mules, sampai diare nggak ngumpul-ngumpul duitnya. Allahu Akbar. Tapi kalau pameran mobil, wah, mobil listrik berderet kayak kacang di pinggir jalan. Tapi giliran untuk kebaikan, kemuliaan, lo pura-pura budek semua jamaah. Terjadi tidak? Memang kita didorong untuk kalah. Makanya jihad melawan apa? Diri sendiri, hawa nafsu, setan, melawan kecintaan terhadap dunia. Nah itu, setan nggak mau. Jangan minta surga Firdaus. Mintalah, ya Allah masukkan aku surga. Yang terakhir nggak apa-apa ya Allah. Ya jangan ya akhi. Minta, ya Allah, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku memohon surgamu yang mulia. Ya Allah, kumpulkan aku dengan orang-orang yang aku cintai, dengan Rasulullah, para sahabat. Ya, begitulah orang yang, jadi akhirnya apa dengan doa seperti itu? Jadi apa? Semangatnya kita luar biasa untuk ibadah. Contoh, ini ilustrasi sederhana. Tiba-tiba seorang anak yang ikut lomba. Lomba apa? Lomba apa saja? Ya. Nanti kamu lomba disanding sama juara 1, juara dunia. Kira-kira apa perasaan dia? Wah, saya bersanding sama juara, bangga dia kan? Wala senengnya luar biasa, latihan, semangat ini, semangat ini, semangat. Coba dong, nanti lomba, kumpul siapa? Sama juara RT. Ya mas, males mas lomba mas. Ya juara RT. Iya paling bukan kepala doang dia. Ya itulah. Jadi jangan mau kita, setan ini jam terbangnya tinggi bu. Lah kalau kita kan umur kita paling cuman berapa puluh doang. Lah setan umurnya 1000 tahun, 2000, 3000 bu ilmunya bu. Iya tidak? Iya udah temenan sama Korun, temenan sama ya umur 250 masih imut-imut kok. Ya subhanallah. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Yang di online silahkan. Fadal. Mana tadi mic yang di sini? Sebentar, biar Pak ini nih Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Amin, Allahumma. Izin bertanya, kalau misalnya kita diberi kemudahan urusan-urusan dan kita takut terkena fitnah dunia, bisa nggak Ustadz kita minta nggak kena fitnah itu, atau apakah kita diuji dengan kenikmatan tersebut atau kemudahan tersebut gitu? Jadi istilahnya takut terkena fitnah gitu Ustadz,
Tapi takut ada ujian iman juga gitu. Itu gimana Ustaz ya? Terima kasih, jazakallahu khairan. Faham maksudnya sih. Barakallahu fiki. Ada doa yang mulia yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apa itu? Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku sifat takut yang menjadikan diriku ini terjemahan bebas ya, yang menjadikan diriku ini dengan kemaksiatan itu ada jarak. Maksudnya dengan sifat takut menjadikan aku tidak berani berbuat maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighu bihi jannatak. Karuniakanlah kepadaku ketaatan. Dengan ketaatan itu menghantarkan diriku menuju surgamu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi masaibad dunya. Dan karuniakanlah kepadaku iman, keyakinan, iman. Dengan iman itu menjadikan musibah-musibah dunia ini menjadi ringan buatku. Wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Ya Allah, jadikanlah aku menikmati dengan pendengaranku, dengan mataku, asma'ina wa absarina, kekuatanku selama aku masih hidup. Waj'alhul waritha minna, dan jadikanlah semua itu selalu menjadi pewarisku buat diriku. Waj'al tha'rana ala man zalamana, dan jadikanlah kedoliman ini dan jadikanlah amarah murkamu pada orang-orang yang mendolimi saya. Ya. Wala taj'al musibatana fi dinina, tapi jangan sampai musibah ini di agama saya. Jadi di sini maknanya apa? Meminta agar musibah dunia itu ringan. Tapi kalau musibah agama jangan. Apa maknanya? Maknanya musibah dunia itu pasti terjadi. Musibah dunia itu apa? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Pasti kami akan uji dengan sedikit. Sedikit dari apa? Bisyai'im minal khauf, rasa takut. Takut apa? Takut yang akan terjadi nanti. Jikalau seandainya nanti begini gitu. Takut. Al-ju', lapar. Kekurangan, kurang harta, orang yang dia cintai wafat, kekurangan fisik, kesehatannya menurun dan sebagainya. Ini ujian-ujian apa? Dunia. Ini nggak bisa dihindari, nggak bisa dihindari. Ya, serajin apapun Anda perawatan, ada waktunya untuk kisut jamaah. Tahu kisut, Bu? Apa? Iya, tahu kisut nggak? Apa? Keriput. Serajin apapun Anda perawatan, Anda datang pasti waktunya untuk apa? Kisut, Bu. Pakai kisut lebih enak daripada keriput. Lebih mantep gitu ya kalau ngomong kisut gitu. Ya, mau dihindari apa? Ada waktunya tubuh kita ini lemah, ada waktunya sudah tidak bisa menikmati ini dan itu. Nggak bisa dihindari itu. Tapi yang diminta di sini apa? Tuhawwin. Engkau bikin ringan. Engkau ringanin dengan apa? Dengan ketaatan, dengan imanku ini semua ringan. Tapi kalau musibah dunia jangan. Musibah iman jangan. Musibah iman, musibah agama jangan. Musibah iman. Apa musibah iman itu? Syirik, bid'ah, maksiat, jangan. Ini rusak kalau kita ini. Neraka ini bahaya. Jadi musibah itu ada musibah dunia dan ada musibah iman. Yang musibah iman ini yang kita minta jangan sampai terjadi. Kalau musibah dunia ya diperingan karena itu pasti terjadi. Mungkin itu maksudnya Ibu ya. Minta ya Allah jangan sampai saya tua keriput. Ya, enggak mungkin, Bu. Pasti tua pasti keriput, Bu. Ya Allah jadikan aku menikmati makanan enak seterusnya. Ya enggak mungkin. Ya, ada waktunya kita harus kembali kepada singkong, Bu.
dan tiwul. Tahu tiwul, Bu? Ya ada waktunya untuk balik ke tiwul, Bu. Akhirnya makan tiwul itu, enaknya, ya Allah. Nih, pasti gitu lagi kita. Begitulah, nggak bisa dihindari. Hanya minta diringankan. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Oh iya, ya silakan. Mic-nya dipegang dulu sama dia. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Amin, Allahumma. Ustaz, Ana pernah dengar kalau doa itu bisa merubah takdir. Nah, apakah ini juga termasuk dalam hal meminta kematian dengan cara yang baik dan di tempat yang baik? Misal seseorang sudah ditakdirkan meninggal, maaf ya Ustaz, kecelakaan atau kondisi yang tragis, entah dirampok atau dibunuh. Nah, dengan rasa takut itu dia terus meminta sama Allah agar diwafatkan dalam keadaan baik dan di tempat yang baik. Nah, apakah manusia tersebut tetap dengan takdir yang sudah tertulis, Ustaz? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minum dulu, Bu, ya. Ibu tahu takdirnya mati ditabrak truk dari mana, Bu? Tahu dari mana? Gak tahu kan? Terus ngapain Ibu nanya begitu? Simpel kan jawaban saya kan? Anda tahu dari mana kalau Anda matinya seperti ini dan seperti itu buruk? Kok ngerasa kita merasa apa? Tahu dengan apa yang Allah tentukan? Bahaya. Kita tidak tahu. Gurui sing kuwasa. Iya kan? Gurui Allah Subhanahu wa taala. Memang takdir kita sudah ditentukan, tapi tidak ada yang tahu takdir kita. Takdir kita itu perkara yang bersifat apa? Gaib, nggak ada yang tahu. Ya. Nggak tahu apa yang terjadi, ngerti. Lah terus apa kewajiban kita, Ustaz? Malu, fakullun muyassar, kata Rasulullah. Beramal saja, pasti Allah mudahkan kamu. Beramal, berdoa, berzikir, sudah. Jangan berpikir nanti takdir saya jangan-jangan kecemplung got. Nanti takdir saya jangan-jangan kelindes motor. Jangan-jangan nanti ketiban kena pohon jatuh lagi. Ya orang hidup was-was begini akhirnya jadi sakit jiwa, Ibu. Jalan Anda keluar dari rumah, nih jangan-jangan nanti ada pohon rubuh di sana menimpa saya, mati saya, itu takdir saya nanti. Ya repot, Bu. Kan menyiksa diri sendiri kan namanya kan. Sudah kalau mau keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa. Sudah, saya minta tolong sama Allah. Saya serahkan semua sama Allah. Nggak ada yang bisa ngasih manfaat, nggak bisa ngasih saya buruk kecuali Allah. Sudah, jalan, bismillah. Itulah indahnya kehidupan ini ya. Sudah, berbuatlah baiklah, beramal salehlah, berdoalah, berzikirlah, pasti akhir itu baik. Kemudian doa tadi itu memang Rasulullah SAW pernah mengatakan la yaruddul qada'a illa du'a, tidak ada yang menolak takdir kecuali. Artinya apa maknanya dari hadis ini? Maknanya adalah perbanyaklah berdoa, pasti doa kamu itu akan pasti Allah akan memberikan kebaikan pada doamu. Bukan menimbulkan pertanyaan, kalau gitu takdir saya apa? Saya mau merubah dong. Ya, sakit nih. Ya bukan, perbanyaklah berdoa. Silakan, ini yang di online. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, Afwan izin bertanya, bagaimana Ustaz cara membedakan azab atau musibah? Nah, ini keren pertanyaannya. Apa cara membedakan azab dengan musibah? Luar biasa ini. Para ulama mengatakan seperti Ibnu Qayyim rahimahumullah jami'an bilang apa bedanya? Lihatlah kepada yang bersangkutan.
Kalau dia sosok yang rajin, taat, ibadah, menjalankan sunnah Rasul SAW, maka apa yang menimpa pada dirinya itu adalah apa? Musibah. Musibah itu apa? Ujian. Ya. Tapi kalau orangnya masjid kakak kenal, air wudhu kadang-kadang kenal, air putih sih kenal, wudhu dia nggak kenal, jarang kenal sama fakir miskin, ya kan? Madinah, Makkah nggak kenal, kenalnya Hong Kong, Eropa. Saya Ustadz kalau ke Eropa sih sering Ustadz, umroh baru kali ini. Wallah kan gimana nih orang? Jauh dari Allah, jauh dari ketaatan. Lalu dari, wah saya lagi ditimpa musibah. Bukan musibah azab. Jika bedanya apa? Ya itu azab. Maksudnya apa? Ya Allah tegur, kalau kamu terus-terusan begini azabmu tambah besar. Ikrimah putranya Abu Jahal ketika lari dari Makkah, karena beliau tahu bahwa darahnya dihalalkan oleh Rasul SAW, lari dia dari Makkah ikut perahu yang ke arah Habasyah, karena dia tahu kalau di Habasyah pasti dilindungi saya. Tengah-tengah di perjalanan dari perahu gelombang besar tinggi. Akhirnya orang-orang yang di perahu itu malah berdoa kepada Allah, ya kan? Kan azab ini orang-orang yang syirik. Ternyata malah dia kembali kepada Allah, kan aneh. Kenapa nggak minta kepada berhalanya? Di situ Allah bukakan pintu hidayah kepada Ikrimah radhiyallahu an. Loh, kenapa nggak minta kepada berhalanya? Kenapa minta kepada Allah? Bener Muhammad kalau gitu. Balik pulang. Akhirnya pulang, ketika sampai beliau pulang lagi. Disitulah Ikrimah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau masuk Islam. Ya Rasulullah, saya malu melihat wajahmu atas apa yang aku perbuat pada dirimu. Lihatlah jemaah. Jadi apa yang membedakan antara azab dengan musibah? Diri kita. Kenapa? Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Karena Al-Quran turun bukan untuk menjadikan hidup kita sengsara, tidak. Tapi kalau Anda memilih jalan bukan Al-Quran dan bukan sunnah Rasul SAW, berarti Anda apa? Sengsara. Nah itu sengsara, itu azab. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku berarti dia tidak sesat dan tidak sengsara. Berarti kalau tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, sengsara, azab. Nah, orang yang mengikuti petunjuk, nah disinilah dia diuji. Untuk apa? Untuk memperkuat iman dia, untuk menaikkan iman dia. Nah itu yang membedakan. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ada? Udah ya? Silakan Mas. Oh masih ada yang di sini. Oh masih ada sih, sebentar Mas. Silakan dibaca. Bismillah. Pertanyaan dari WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya sudah setahun menikah, lalu saya kemarin periksa darah Ustadz, lalu hasilnya saya terkena virus hepatitis. Lalu istri saya tidak mau terkena resiko menular, akhirnya saya minta untuk tidak melanjutkan rumah tangga ini. Apakah saya harus memberi nafkah Ustadz sebelum dan sesudah akte perceraian itu dibuat? Apakah saya salah Ustadz jika memberi nafkah kurang dari cukup, dikarenakan saya yang mengurus akte perceraiannya dan membutuhkan biayanya lebih? Kapan mulainya masa iddah dalam kasus perceraian Ustadz? Barakallahu fiik Mas, saya memang bukan dokter, tetapi sakit bukan berarti Anda harus bercerai. Satu. Yang kedua, disinilah pentingnya kita ini bertanya kepada ahlinya. Ya, yang saya tahu hepatitis itu ada 3, A, B, C.
Kalau yang hepatitis A, setiap orang punya virus hepatitis A, setiap orang ada, karena itu ringan. Hepatitis B juga hepatitis C juga bervariasi. Ya, ada yang sedang, ada ringan, sedang, ada yang berat. Ya, hepatitis C. Ya, jangan Anda langsung saya kena hepatitis terus langsung down, kemudian nggak boleh berhubungan dengan istrinya. Kalau begitu saya ceraiin dia saja daripada kasihan, karena orang kena virus hepatitis C atau B itu dia menular katanya. Mas, keluarga saya itu kena hepatitis. Ya, dan saya pergi dokter sana, dokter sini, begitu pernyataannya. Tapi ketika ketemu dengan ahlinya, satu profesor di rumah sakit di sini, beliau ahli ketua Asosiasi Hepatitis Asia Tenggara, dokter kepresidenan, beliau bilang, siapa yang bilang Pak Ustadz? Siapa yang bilang? Nggak ada. Semua sekarang ada obatnya, ini obatnya, minum obat ini Pak Ustadz. Saya beli, saya kasih ke keluarga saya. Beli 2 kali, 1 kali obat 3 bulan, 6 bulan, lewat 6 bulan, periksa, bersih, 0, sudah tidak ada. Jadi berobatlah sama orang yang ahli, Mas. Jangan kecil hati. Likulli da'in dawa illa sam, kata Rasulullah SAW, tidak ada penyakit pasti di situ ada obatnya. Satu yang nggak ada obatnya, mati nggak ada obatnya. Jadi jangan karena begini terus Anda menceraikan istrimu. Ini bukan solusi. Terus yang kedua, menunjukkan Anda ini putus asa dari rahmat Allah. Ya, Anda putus asa dari rahmat Allah. Tapi mahal Ustaz. Tidak, pengobatan tradisional juga bisa menurunkan. Pertama, virus hepatitisnya tinggi sekali sampai 600, Ibu. Pengobatan dokter awal menurun hanya sedikit. Kemudian lewat pengobatan tradisional menurunnya drastis, langsung loncat ke bawah. Pengobatan tradisional. Habis itu baru pergi ke dokter ahlinya, 6 bulan setelahnya bersih, 0. Jadi jangan putus asa. Kenapa kita jadi kerdil begini? Ya, pasti musibah itu, inilah musibah dunia. Ya, ingat, itulah Allah ini sayang sama kita mau usaha itu tidak, gitu ya. Kita usaha saja. Ada orang parah kanker, ya, Ustadz kita, guru kita Ustadz Yazid rahimahullah meninggal karena kanker beliau. Tapi ada murid beliau yang lebih dulu sakit kanker, yang sama stadium 4, sama posisinya, berobatnya sama dengan beliau, tapi muridnya beliau ini sehat walafiat, sembuh. Tapi Ustadz Yazid nggak sembuh, meninggal. Tapi inilah ketentuan Allah, ini takdir jamaah ya. Dan ini banyak di masyarakat kita yang model begini. Ada cerita lagi orang yang jantungnya sudah diukur sama dokter tinggal sekian bulan. Dokternya yang ngukur mati dulu jamaah. Dia sembuh walafiat. Ini nyata. Jadi kita ini hidup jangan kecil hati. Justru ketika jiwa kita ini down, turun, maka disitulah penyakit akan semakin apa? Makin besar. Penyakit itu terkadang semakin membesar karena psikologis kita. Banyak orang meninggal COVID kemarin, saya yakin bukan karena COVID-nya kok, karena psikis. Ya gimana orang nggak mati? Esok-esok diumumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, 5 menit innalillahi, 5 menit innalillahi, 5 menit innalillahi. Saya kena COVID, waduh mati dong, mati, ngiung, lewat lagi cedera, ya mati jamaah. Ditambah lagi susternya, Pak tungguin Pak, bentar lagi juga ada yang mati Pak. Ya mati deh. Jadi matinya gara-gara apa? Stres.
Jangan stres Anda, jadi orang yang gede gitu loh hatinya. Jangan stres, jangan down. Ya, minta sama Allah, berdoa sama Allah sambil apa? Usaha. Jangan berpikir apa cerai. Ada masalah, mikir cerai. Ini jawaban yang lain. Ada masalah, udah saya cerai aja. Saya bilang ada orang datang ke tempat saya. Tadi ketemuan sama orangnya. Konsul sama anda sebelumnya. Ustaz, saya cerai aja Ustaz. Saya sudah istikharah Ustaz. Kayaknya saya lebih mantap sama perempuan yang itu Ustaz. Saya manggut aja Bu. Saya biarin aja cerita dulu, terserah dia mau apa. Tapi kalau saya istikharah lagi, saya bingung juga Ustaz. Milih yang mana ini terus dia cerita. Pikirannya apa? Masalah cerai. Kan gitu kan? Saya bilang, Mas, bentar. Kamu punya motor Mas? Bingung dia kok nanya, motor mau ngapain nih Ustaz? Mas, kenapa Ustaz? Kamu ini seperti orang yang punya motor, terus motornya rusak. Terus yang di pikiran kamu apa? Tak buang. Saya mau beli lagi, rusak lagi, tak buang lagi. Beli lagi, rusak lagi, tak buang lagi. Mas, kalau ada orang kayak gini, kira-kira pikiranmu kayak apa Mas? Sakit jiwa Ustaz. Ya sudah, selesai jawaban saya. Berarti saya salah ya? Iya. Tadi ketemu gimana Mas? Alhamdulillah senang deh Ustaz. Selesai Ustaz, lancar semua. Alhamdulillah. Kenapa Anda berpikir cerai? Saya sakit Ustaz. Kalau gitu saya ceraiin aja istri saya, kasihan. Loh, gimana sih Anda ini? Nabi Ayub sakit parah, istrinya nemenin. Kan Nabi enggak ngomong, kamu hiduplah kembali ke kampungku. Kayak sinetron. Kan enggak ditemani sama istrinya. Rasulullah SAW mengalami masa sulit, ditemani sama siapa? Khadijah nggak bilang, lo ngabisin duit gue sana. Kan enggak, ditemani sama istrinya, disupport, didukung. Ini Allahu Akbar, ini drakor bener-bener drama Korea. Ya Mas, janganlah, berobatlah. Ya kan? Wallahu ta'ala a'lam. Ini silakan Bapak ini. Ya, mengenai ajab dan musibah. Tadi kan musibah salah satu kecintaan Allah terhadap makhluknya. Bagaimana dengan azab? Apakah salah satu kecintaan juga? Karena bagaimana apa? Apakah azab juga salah satu kecintaan? Karena kadang orang kena azab, akhirnya dia bertobat. Itu Pak Ustadz. Terima kasih. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus. Kita ini antara karunia dan keadilan. Para ulama bilang kita ini hidup di antara karunia Allah dan keadilan. Apa bedanya? Karunia Allah itu diberikan kepada siapa? Hambanya yang baik. Musibah, untuk diampuni dosanya, untuk diangkat dosanya. Berarti itu apanya Allah? Karunia dan kasih sayang. Berarti kalau orang diadab, berarti itu apanya Allah? Keadilan Mas. Loh, untuk apa? Ya peringatan. Ingat, kamu sebelum mati udah diadab dulu. Mau sadar nggak? Nggak sadar, bonyok Mas. Nah udah teruslah, itulah namanya keadilan Allah. Jadi kita ini berjalan, kalau enggak karunia rahmat Allah atau kata Allah. Ya, wallahu taala alam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.